Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Merpati, selamat berjumpa lagi bersama saya UU Simatupang di UU Merpati Channel. Kali ini kita akan melanjutkan perbincangan minggu kemarin tentang problematika dan dinamika merpati kolong Indonesia, terkhusus yang ada di wilayah Pekalongan ini. Oke, sudah hadir seperti biasa Bapak Ibnu, yaitu pakar merpati Indonesia, juga wasit nasional. Saya salami dulu. Oke, selamat Pak Guru. Iya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas UU. Oke. Masih tetap sehat Mas UU. Sudah hadir juga penggemar muda, ya ini sekaligus pembuat jersey bagi pencinta burung merpati. Mas Fajar, selamat datang. Bagaimana kabarnya? Sehat selalu Mas UU. Oke, kita akan lanjutkan pembahasan tentang merpati, karena ini memang masih seputar merpati. Kali ini kita akan berbicara masalah lelang. Taruhlah lelang ya Pak. Iya. Ini banyaknya lelang di Facebook, di Instagram, di mana-mana, yang ternyata gini Pak Guru. Ternyata banyak dari luar daerah kita, mungkin di Lampung, Jakarta dan lain sebagainya, yang melihat Pekalongan ini ada negatif, ada positif memang, tapi yang negatif ini karena merasa tertipu. Burung di video bagus kayak gitu, ternyata setelah dikirim burungnya lain, beda. Warnanya aja yang sama tapi burungnya lain. Ini beda. Fenomena kayak gini. Sebentar, ini sudah hadir juga, ini kebetulan ada tamu lagi, Pak Iman. Monggo Pak Iman, ini hadir juga kursinya. Saya akan lanjutkan ya. Ini tadi ada tamu ya, ini dari Wonopringgo, bos tim Tuan Muda, Bapak Iman. Selamat datang Pak Iman. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Iman? Baik. Oke, ya. Ini tadi kita masih mau memperbincangkan tentang merpati Pak Iman. Ini Pak Guru, masalah lelang, sold out dan PHP dan tipu menipu ini masih agak rame ini. Betul. Gimana Pak Guru? Solusi dan ya pengetahuannya. Monggo. Untuk teman-teman yang ada di luar kota Pekalongan, terutama untuk teman-teman yang dari mana saja. Menurut pribadi saya, ketika kita membeli merpati, carilah betul-betul penjual yang betul-betul kompeten di bidangnya, ataupun carilah betul-betul penjual yang mampu memberikan kita itu player yang kita harapkan. Kalau kita mau beli player ataupun membeli bahan-bahan burung bahan yang berkualitas, yang menurut yang kita harapkan, harusnya seperti itu Mas UU. Jadi satu, harus betul-betul tahu persis penjual ini hanya menjual atau betul-betul bermain merpati, atau bahkan hanya sekedar jadi perantara, maklar katakanlah itu. Kita harus tahu betul-betul untuk teman-teman di luar Pekalongan khususnya. Kemarin saya juga pernah mendapat disuruh untuk menjadi penengah ketika ada sebuah permasalahan. Oke, bisa diceritakan sedikit? Burung yang dikirim itu sama persis, tapi berbeda kualitasnya ketika saat diuji coba di tempat pembelinya. Kinerjanya hampir sama, akan tetapi ada sedikit ada sedikit komplain dari pembeli bahwa merpatinya kok begini, padahal itu sudah juara. Dan saya tegaskan, sebetulnya itu adalah ada salah satu piala yang ditipu atau dimanipulasi oleh penjual tersebut. Dibuatkan oleh mungkin perantara atau mungkin bahkan yang punya merpati. Jadi sehingga ini akhirnya dilelang atau akhirnya ini dijual. Lah, penjualnya ini tidak tahu bahwa itu sebetulnya piala bukan yang dia dapat, hanya pesanan aja, diganti. Iya, dibuatkan yang baru. Kalau burungnya memang burung itu yang pernah dapat, tapi trofi yang satu memang betul-betul tidak valid. Jadi
yang beli tanya kepada saya sehingga saya harus menengahi itu dan itu menjadikan sebuah problematika ketika saat saya di lapangan. Oke lah, untuk teman-teman carilah betul-betul kalau mau beli merpati, carilah betul-betul orang yang bisa dipercaya dan bertanggungjawablah ketika membeli merpati. Jangan hanya kita beli tidak bagus ganti, tidak bagus minta tuker. Sedangkan merpati itu ketika sudah pindah tangan itu hasilnya pun akan berbeda dengan yang kita inginkan. Biasanya begitu Mas. Oke, terima kasih Pak Guru. Ini masukannya ya buat pemirsa semua. Saya sekarang akan berpindah ke Pak Iman ini. Pak Iman ini seneng memborong merpati juga ini, diam-diam Pak Iman ini seneng memborong merpati. Nah ini, ini kan lain. Tadi beli lelangan dan lain sebagainya. Ini Pak, kalau Pak Iman ini membeli merpati yang mungkin dalam jumlah banyak dan itu gimana pengawalnya? Monggo Pak Iman. Ceritakan sedikit Pak Iman. Kalau memborong itu baru rencana. Kalau saya dari dulu emang seneng beli merpati itu ya mantau di kolong, pantau sendiri apa dipantaukan temen yang sudah dipercaya sama saya, itu yang biasanya saya beli itu. Orang kepercayaan Mas Iman berarti ya? Orang kepercayaan yang udah berapa kali mantau burung yang saya beli dan alhamdulillah emang nggak meleset lah. Jarang meleset. Jadi memang harus tekun memantau ya? Ya. Biasanya kalau mantau kalau saya paling nggak harus tiga lah. Tiga giringan. Burung itu biasanya burung kan juga satu giringan bagus, giringan depan kurang bagus, jalan depannya lagi bagus lagi gitu kan. Itu jadi problema gitu. Itu kan harus kita main feeling, ini burung di tangan saya bisa jadi apa enggak, bisa juara apa enggak. Kadang burung bagus tapi saya ini kalau di tangan saya nggak bisa mengendalikan burung ini, mending saya nggak beli. Gitu. Biasanya gitu. Ya ini sangat luar biasa ya, ini masukan yang sangat bagus buat penggemar semua. Jadi ini adalah trik yang paling aman, ya kan? Betul. Cara membeli merpati yang paling aman yaitu dengan cara memantau, dan memantaunya pun untuk Pak Iman nih ya 3 kali giringan, nggak main-main ya. Jadi nggak sekali dilihat gelap belum tentu besok kerja kayak gitu Pak Iman kan. Jadi 3 kali giringan, 3 giringan ini. Ya kadang-kadang kan ada video yang bagus saja Mas. Makanya yang dipamerkan yang bagus saja, ketika burung itu tidak bagus tidak bakalan dibuat itu. Iya, apalagi kayak saya pinter ngedit, saya edit. Kenceng ya. Iya. Ini saya jujur saya pinter ngedit ya. Saya bisa membuat burung nggak kencang jadi dor, bisa dor ya. Tapi saya nggak lakukan untuk jual beli ini. Cuman saya bisa. Jadi bagi yang bisa ya mungkin ada juga ini dibuat kenceng der gitu ya. Jadi pantauan seperti itu kadang menyesatkan. Ini biar nggak diam, saya ingin pendapatnya sedikit dari Mas Fajar ini. Mas Fajar juga mungkin pernah beli burung. Kalau ada, monggo silakan masukannya sedikit. Ada nggak? Beli burung saya burung-burung temen, burung-burung yang deket-deket aja. Yang deket-deket aja. Jadi udah tahu orangnya gitu ya? Iya, yang deket-deket aja. Jadi saya langsung ke yang bersangkutan langsung, saya istilahnya konsultasi lah. Ya, untuk pemula itu baiknya yang burung yang mana dan budgetnya yang berapa itu. Terima kasih ya. Ini jadi kalau Mas Fajar triknya lain lagi, yaitu beli burung dari yang sudah dikenal, dari teman dekat yang sudah dikenal, tahu latihannya, tahu rumahnya dan lain sebagainya. Itu trik aman ya. Cuman yang jadi masalah memang tadi Pak Guru, banyak sekarang ini dari Lubuk Linggau, dari Riau, dari Batam, dari Lampung, Medan, dari Kalimantan ingin membeli yang di Pekalongan. Trik amannya kayak apa? Trik amannya. Coba Pak Guru gimana Pak Guru? Kalau saya, menurut saya ketika ada teman-teman yang dari luar kota, mohon paling tidak sudah kenal dengan orang yang ada di Pekalongan, disuruh mantau lah. Betul-betul orang yang terpercaya. Disuruh memantau kualitas burung tersebut seperti apa.
memang apa yang disampaikan Mas Iman itu tadi betul, minimal itu paling tidak harus 3 giringan memantau, tidak hanya sekali 2 kali, karena burung tersebut pasti akan berubah-ubah kinerjanya. Oh iya. Giringan ini, giringan depan dan giringan yang akan datang pasti berbeda-beda. Itu makanya untuk teman-teman yang dari jauh, silahkan beli burung melalui teman kepercayaan yang ada di sini, ataupun kalau tidak bisa melewati orang-orang yang terkenal lah, paling tidak suruh memantaukan Oke. burung-burung tersebut terjadi, sehingga nanti ketika burung itu di sana kualitasnya itu nyata, bukan rekayasa gitu. Oke. Tapi ini masih ada lagi ya, permasalahannya gini. Kan kalau itu tadi beli burung yang player ya Pak Iman ya. Ini yang player yang jelas main. Sekarang ada lagi yang piikan. Cari apa anakan apa. Misalkan ada burung juara, terahnya langsung mau dibeli anakannya. Terus semua rame-rame ini anakan ini. Nah ini fenomena ini juga banyak ini. Ini saya burungnya ini anakan ini dan lain sebagainya. Gimana menurut Pak Iman, gimana itu kalau kayak gitu? Waduh, jangan tanya saya tuh, tanya Pak Ibnu. Soalnya kalau saya beli piyik dari peternak itu nggak ada yang milih saya. Dipilihin sama peternaknya. Oh, dipilihkan sama peternak. Jujur saya nggak tahu. Bahkan Burung yang bagus belum pernah pegang. nggak ada yang itu. Burung yang bagus kayak apa itu saya sebenarnya nggak tahu. Dari rabaan saya, makanya saya pilih ya sama yang ternak aja, pilihin. Percaya gitu ya? Nah, Percaya sama peternaknya. peternaknya aja. Nah, alhamdulillah ya, bagus. Oke ya. Kalau Pak Ibnu, ini tadi ya permasalahannya orangnya belinya piikan, nggak bisa dipantau ini. Oh iya. Nah, caranya gimana biar aman, biar betul-betul valid gitu. Kalau memang mau betul-betul valid, carilah burung-burung terah yang berkelas. Katakanlah memang kalau kita budgetnya mumpuni, carilah burung-burung yang berkelas. Kalau tidak menurut anggapan kita, contohlah, atau burung-burung yang terkenal seperti kuin, kiu-kiu, ataupun yang lainnya, atau bahkan mungkin meteor dan lain sebagainya, ataupun bahkan mungkin kenwood. Carilah betul-betul burung yang betul-betul itu ternakan dari kandang tersebut, bukan burung dari mengambil temannya. Jadi untuk teman-teman, kalau mau beli bahan sudah yakin dengan itu, kalau memang itu terpercaya, oke, silahkan diambil. Jadi kalau memang ragu, lebih baik jangan diambil daripada kita nanti kecewa di belakangnya. Oke ya. Itu ya pemirsa ya, sedulur semua. Kalau mau mencari piikan, carilah di tempat langsung ke kandangnya yang disukai, di mana saja. Misalkan mau terahnya meteor, mau terahnya granat, GL99, mau terahnya kenwood, mau terahnya apapun, itu kalau piikan lebih baik datang ke kandangnya. Iya, kalaupun tidak mau datang ke kandang itu memang Paling ada orang dari situ. Betul ada orang yang dipercaya kayak gitu Iya, ya. Betul valid lah ya. Jadi harus dikorek betul. Oke, ini untuk saya kira untuk masalah pembeli sudah oke. Saya kira tipnya sudah cukup ya. Tadi ya Pak Iman ada pemantau, ada beli dari teman dan lain sebagainya. Sekarang dari pihak penjual Pak Ibnu. Nah, ini saya ingin harapannya sedikit kepada penjual, terutama penjual-penjual yang notabene ya gelap lah ya. Iya. Monggo Pak Ibnu, saya ingin mudah-mudahan ada arahan ini bisa membuat penjualan lebih bagus, terutama di luar, dan nama kita Pekalongan juga lebih bagus. Monggo Pak Ibnu. Saran saya terutama untuk penjual-penjual, menjualah dengan burung apa adanya. Katakanlah jangan sekali-kali merekayasa, jangan sekali-kali membuat-buat, ataupun jangan sekali-kali menipu. Kita jual apa adanya. Oke lah, kita jujur, kita bilang ini A ya A, bilang B ya B, bahwa itu memang burung memang datang bersumber dari itu. Bahkan kalau toh bisa, harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ketika tidak sesuai, kita berarti harus berani bertanggung jawab untuk ketika kita menjual burung tersebut. Jadi mohon untuk kepada penjual-penjual yang ada di Pekalongan dan sekitarnya, ingat satu kata, jujur itu lebih indah. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Guru dan Pak Iman. Tadi ada Mas Fajar ya. Jadi ini untuk pembeli dan penjual semua harus memang waspada. Bagi pembeli harus waspada, teliti. Bagi penjual
harus benar-benar jujur apa adanya, jangan sampai memanipulasi, membuat piala palsu, mengatakan ini trah ini dan ini video palsu, editan dan lain sebagainya ya. Jangan sampai hal demikian merusak citra perkolongan Merpati, terutama yang di Pekalongan ini yang sebagai trend centernya Indonesia ya, bisa membuat mereka tidak percaya lagi, Pak Guru. Nah, yang repot apa? Bukannya mereka untung. Yang repot yang orang jujur. Yang orang jujur mau menjual kadang nggak dipercaya, susah. Saya mau menjual ini, kan bener-bener ini trah A. Nggak dipercaya lagi, susah. Ini repotnya kayak gitu. Lah mereka yang mungkin karena bibirnya sudah, lesannya sudah pinter ngomong, walaupun palsu bisa menjual. Lah kita yang susah, yang repot. Jadi harapannya tadi ya, dulur semua, harapannya jujur apa adanya, dan itu lebih asik, indah dan berkah. Kayak gitu. Oke. Demikian perbincangan yang sangat santai dan asik sambil ditemani minuman ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua penggemar merpati kolong di seluruh Indonesia ataupun merpati lain ya yang ada di Indonesia ini. Dan harapannya ke depan lebih semangat, lebih giat lagi, lebih cermat segalanya ya, agar merpati kolong yang memang di seluruh dunia ini hanya satu di Indonesia saja ya, ini bisa menjadikan warisan budaya bagi generasi berikutnya. Gitu ya Pak Guru ya? Betul Mas. Oke, memang ini luar biasa. Saya keliling kemana-mana belum ada. Saya di Malaysia, di Vietnam, di Kamboja, di Thailand, Singapura, nggak ada merpati kolong ya. Dan luar biasa di Indonesia ini, luar biasa. Kita jangan kalah. Sebentar lagi kalau kita nggak serius fokus, tiba-tiba diambil Thailand ini. Tahu-tahu nanti merpati kolong diklaim punya Thailand. Kita hanya ikut saja. Ya jadi karena Thailand memang paling bagus dalam bidang rekayasa genetik dan lain sebagainya. Mungkin bisa melahirkan merpati yang luar biasa. Saya ingat ketika saya berbincang-bincang dengan Baron ini, Ko Yuyun ya, itu ada orang Thailand juga yang sudah berminat ingin mengadopsi kolong ke Thailand. Nah, ini kita akan kewalahan nanti kalau sudah sampai ke sana ini. Ya, kita ngurus di dalam saja masih kadang berantakan, susah ini. Apalagi kalau sudah diadopsi orang sana, diklaim, dan kita nggak punya nama ini. Ya, ini jangan sampai ya. Oleh karena itu kita harus bersatu, tetap seduluran, tetap jaga persaudaraan, kayak gitu. Oke ya, ini kita nanti akan sambung ke sesi berikutnya lagi.